Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim wal Mudzakkar Aunur Rafiq Bekasi, yang mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur antum semua. Amin. Allah berkahi kehidupan antum semua. Amin. Dan jadikan keluarga antum keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Allah berikan anak turunan antum semua anak-anak yang salihin dan salihat, berkah dunia dan akhirat insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya senantiasa berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur tiada henti saya ucapkan. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di tengah-tengah antum semua. Ini semua berkat ridha inayah Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau di antara kita ada yang nggak bisa hadir, itu pun takdirnya Allah. Ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita punya akal, afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kau tidak punya akal? Ya. Apakah kau tidak punya, ya, afala tubsirun, afala tasma'un? Semua ayat-ayat Quran menerangkan kepada kita bahwasannya kita suruh benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang duduk di majelis ilmu itu sangat berat. Paling berat itu godaannya dunia. Paling berat. Urusan dunia nggak bakal bisa kita tinggalin. Tapi lagi-lagi mohon maaf, ad-dunya mal'un wa mal'unu wa fiha. Rasulullah SAW mengatakan dunia mal'un. Dunia itu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'un wa fiha, dan bukan sekedar dunianya saja, seisi-isi dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya punya abah, ya, nasihatin saya cuma ya singkat tapi padat. Beliau pernah menyampaikan kepada saya nasihatnya, Mufid, dunia itu kakinya 4, kita kakinya 2. Kira-kira duluan mana orang yang punya kaki 4 sama kaki 2? Dunia itu kakinya 4, kita kakinya 2. Kalau ada 2 balap lari, kira duluan semua kira-kira. Duluan dia. Ya. Dunia itu jangan pernah diletakkan di dalam pikiran dan di dalam hati, rusak. Dunia kita letakin di dalam dunia ada pikiran kita, di dalam dunia kita ada di otak kita, ada di hati kita, rusak hati kita. Rusak urusan ibadah kita kepada Allah. Dan jangan sekali-kali dunia itu diletakkan jadi imam. Ya. Dunia itu ada di belakang kita, jangan pernah sekali-kali kita jadiin imam. Kalau saya nggak kerja gimana? Kalau saya nggak entar gimana? Kalau saya nggak begini gimana? Kadar ukuran apapun Allah sudah takdiran kepada kita saat kita muncul
saat Allah hembuskan napas pertama kita, saat Allah berikan melek, ya, di dalam dunia ini sudah Allah takdirkan seluruhnya untuk kita, termasuk rezeki kita. Sekarang mohon maaf, antum semua nyari duit dari pagi sampai sore. Kalau Allah takdirin cuma dapat 50.000. Tapi ada orang yang gak kemana-mana, tapi dapat duit 50.000. Enakan mana kira-kira? Artinya porsinya masing-masing. Tapi kadar kita yang terpenting adalah bagaimana kita buka rahmatnya Allah. Kita buka tuh pintu-pintu rezekinya Allah dengan apa? Dengan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah janjiin di Quran, berdoalah engkau pasti akan aku kabulkan. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, ini malam, ini hari, tadi pagi jam 9 khaulnya Sahibul Maulid yang kita baca tiap malam Jumat, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini adalah salah satu ulama yang besar. Bahkan beliau pernah ditanya oleh orang-orang yang di ahlul barzah, orang-orang yang sudah meninggal, bertanya kepada beliau, kenapa begitu sangat orang-orang cinta kepada Sayyid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Situ Durrah. Apa karena sebabnya? Karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau semasa hidupnya, beliau bertemu dengan Rasulullah secara terang-terangan 20 kali. Rasulullah nyata datang kepada kehidupannya. Dan Situ Durrah ini yang saat Habib Ali lelah, tidak bisa lagi nerusin kalimat-kalimatnya, itu yang nerusin Sayyidina Muhammad. Ini Situ Durrah diantaranya banyak daripada tulisan atau isyarah daripada baginda Rasulullah SAW. Makanya yang antum baca bukan sembarangan. Aurat yang antum baca, auratnya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib. Ya, antum baca ratib, baca lagi maulid Situ Durrah, ya Allah. Makanya kalau direnungin apa bacaan-bacaan kita, ya kita yakinin apa yang kita baca setiap malam Jumat, pastinya kita nggak akan keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa kita. Nggak bakal kita keluar dari tempat yang sering kita baca setiap malam Jumat, melainkan Allah buka pintu-pintu rezeki kita. Nggak bakal kita keluar dari tempat selain Allah buka hajat-hajat kita. Tapi baik lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama Rasulullah? Kalau kita nggak yakin, balik lagi, ya, kadar keimanan kita ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu nukilan dari sebuah kitab, ya, di Tanbihul Ghafilin mengatakan, ada salah satu nukilan, wakila li ba'dil hukama ma lana nasma'u al-ilma wa la tanfa'u bih wa qala lahum li khamsin khisal. Ada satu pertanyaan kepada sebagian ulama hikmah. Beliau bertanya, mengapa kami mendengar ilmu namun tidak mendapat manfaat untuk dirinya? Ada kita belajar ilmu tapi nggak manfaat untuk kita. Kita duduk di majlis ilmu tapi nggak ada asar, nggak ada bekas pada diri kita. Ini dikarenakan ada sebabnya. Apa sebabnya? 5 perkara. Ayo nih kita renungin. Kenapa sih setiap kita ngaji, setiap kita duduk di majlis ilmu, setiap kita duduk di majlis-majlis maulid yang mana banyak orang yang ceramah, tapi asarnya kita nggak bawa, nggak kita bawa ke rumah, kita nggak bisa amalin. Apa diantaranya? Ya, yang pertama, awalaha qad an'amallahu 'alaikum falam nashkuruh. Yang pertama, Allah telah memberi kenikmatan kepada kalian namun kalian tidak mau bersyukur kepadanya. Coba renungin sama kita. Lebih banyak nikmat Allah yang kita beriin apa lebih banyak sujud kita sama Allah?
Kita dari melek mata sampai kita tidur lagi, Allah nggak pernah ya ngitung-ngitung nikmat Allah yang Allah berikan sama kita. Tapi kita beribadah kepada Allah, kita hitung. Perasaan tadi udah sholat duha, udah asar aja. Bener ya, Pak Iji ya? Perasaan tadi asar udah maghrib aja. Perasaan maghrib udah isya aja. Tapi Allah sama kita, pernah nggak Allah ngitung-ngitung sama kita? Dari melek mata kita sampai kita tidur lagi, pernah nggak Allah batasin napas kita? Pernah nggak Allah batasin pendengaran kita? Pernah nggak Allah batasin langkah kaki kita? Enggak kan? Pernah nggak kita bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah mata masih bisa melek. Alhamdulillah kuping masih bisa dengar. Alhamdulillah tangan masih bisa nyomot makanan. Alhamdulillah kaki masih bisa melangkah. Pernah nggak kita bersyukur sama Allah? Ya Allah, alhamdulillah. Giliran masalah dunia, Allah nggak kasih kita rezeki, kita ngadunya, kita mintanya. Wow. Benar. Ya Allah, Allah nggak adil amat. Yang nggak adil bukan Allah, yang nggak adil kita. Pertanyaannya, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau dapat kemuliaan di dunianya, dapat makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan selama masa hidupnya 20 kali Rasulullah mendatangi secara naqadatan, secara terang-terangan datang Rasulullah. Kenapa kemuliaannya? Karena setiap waktu-waktu ibadahnya itu sejadahnya nggak pernah kering dengan air matanya. Kita pernah nggak sholat nangis sama Allah? Kita nangis sama Allah kan lagi ada masalah ya. Benar gak sih? Ya Allah, lagi ada masalah, lagi nggak ada masalah, biasa aja. Sholat pakai romannya nggak ingat sama Tuhan, ya bahkan bisa menjadi Tuhan sendiri kita. Benar gak? Allahu Akbar. Perasaan bergocap tadi ada di mana? Astagfirullah. Allahu Akbar. Kunci motor ada di mana tadi? Kata Imam Ghazali di dalam ayatnya, beliau menyatakan barang siapa orang yang ibadah kepada Allah, dia mengingat selain kepada Allah, hakikatnya dia sedang menyembah apa yang diingatnya. Dia lagi sholat ingat kunci, bukan lagi nyembah Allah, lagi nyembah kan? Dia lagi sholat ingat duit, dia lagi nyembah duit. Kalau udah begitu, gimana ceritanya syahadatnya? Gimana cerita syahadatnya? Asyhadu an la ilaha, bohong dong kita. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tapi kita nyembah selain Allah. Siapa yang kita sembah? Kon? Siapa yang kita sembah? La ilaha, na'udzubillahi min. Ya Allah, gimana ceritanya dia? Ustadz, kalau saya nggak kerja, ntar anak saya makan apa? Ustadz, kalau saya nggak kerja, bini saya ntar ngomel-ngomel. Ustadz, kalau begini, udah panjang kalau gitu ceritanya. Kalau nggak mau panjang, deketin diri kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa dapat kemuliaan para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah? Karena dia tidak pernah sejadanya kering dari air matanya. Kita yang ada kalau lagi banjir, sejadah kebanjiran berbahasa. Enggak. Coba air mata kita kapan kita cucurkan saat kita munajat kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau kita perhatiin kita baca surah doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Kalau kita artiin, kita maknain, kita renungin, nangis kita. Cuma kan kita kadang-kadang bercanda sama Tuhan ya. Kadang-kadang doa kita gak baca, kita baca Fatihah langsung. Apa jawabannya? Sunnah Ustaz, sampai dibaca. Yang wajib-wajib aja dibaca.
Ada yang begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia nggak ngeh dibaca Fatihah. Kalau kita ngeh dengan Fatihah, bacaan dari Fatihah dengan Bismillah, diawali, diakhiri dengan waladhdallin. Kalau dimaknain, ya Allah, kita ini hina di hadapan Allah. Kita ini nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Kan kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Apa arti itu iyyaka na'budu? Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nas, dan hanya kepadamu hanya aku meminta pertolongan. Tapi apa iya kita kan sering-sering kalau kita lagi mentok minta pertolongan sama siapa ya? Sama selain Allah. Dateng deh kemana tuh? Mbah. Tuan guru. Allah, balik ke Allah. Kenapa ilmu kita nggak manfaat? Di antaranya itu, yang pertama apa? Jarang kita ya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Yang kedua, wasani idza adnabtum falam nastaghfiruh. Yang kedua, ketika kalian melakukan dosa, kalian tidak pernah mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dosa nih sama Allah, kita buat dosa sama Tuhan kita. Kadang-kadang kita apa? Sombong, nggak mau minta Astagfirullah. Mohon maaf, beri maaf. Tanya sama diri kita. Ayo tanya sama diri masing-masing. Berapa kali kita istighfar sama Allah dalam sehari? Ustaz, saya ngikutin imam. Imam baca istighfar paling banyak 7 kali kalau habis sholat. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa lil mu'minat wal muslimina. Itu pun kalau saya lagi sempat. Kalau lagi mentok Ustaz, kabur langsung. Bro istighfar. Allahumma lantas. Padahal kita makhluk Allah yang setiap harinya berbuat dosa. Mata kita setiap waktu kita banyak dosa. Mohon maaf, beri maaf. Ya. Ini ngomong apa adanya aja dah. Kita di rumah kan sama bini kita kayak orang bener ya. Oh, abang mau cinta sama ente dong. Ya, iyalah. Ketemu perempuan cakep pakai mata udah nggak pernah kita lihat itu perempuan. Mata tuh. Bener apa enggak? Yang itu bohong dah. Masa nih orang cakepan bini gue bisa jelek angkot. Dan jangan ngomong gitu, naudzubillah men. Kadang-kadang kita kelepasan ngomong. Makanya kalau kita lagi begitu apa? Kita punya para salaf-salaf kita. Saat kita melihat sesuatu dari luar, lihat perempuan cakep, lebih cakep dari segala macam, balik ke bini kita. Ada salah satu pernah bertanya dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pernah ditanya sama salah satu anak muridnya, ya Imam, saya melihat bini saya nggak pernah cakep di rumah, jelek aja. Kata Imam Syafi'i, kalau ente mau lihat bini ente cakep, padahal ente nggak sadar bini ente lebih cakep. Coba ente jangan keluar 40 hari. Disuruh gak keluar 40 hari, dia bolak balik ketemu bininya lagi, bolak balik ketemu 40 hari, yang dilihat cuma bini doang. Yang cakep siapa? Bini doang. Kita sering ngomong nyalahin bini kita karena kita ngelihat orang yang di luar. Makanya kita kurang bersyukur. Adanya bini kurang bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah gue punya bini gue ya, gue kasih duit 10.000 dinerimain, alhamdulillah. Dia mau nyuciin baju kita, dia mau neriskain baju kita, dia mau ngerawatin anak kita. Coba ya, ini udah gak bisa ngasih, ngomel lagi di rumah, jadi laki. Kira-kira mau begitu kan? Ya. Jangan. Kita bersyukur ada kita punya istri. Sebab, nah ini mohon maaf, kita ajarin bini-bini kita, kalau kita keluar rumah pesan sama bini kita, ya Dinda, ya Dinda,
Ya. Mae, bapaknya mau keluar. Ya. Sampean duduk munajat sama Allah. Ya. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suruh bini kita duduk, doain kita keluar dari rumah. Ini kadang-kadang kan bini kurang ajar, kita keluar dia juga keluar. Alasannya puasa. Puasa lama di ngobrol sama temennya, mampir lagi. Ya. Sampai laki pulang baru sadar, udah sore. Lakiku belum dimasakin, nah lu. Ya. Itu yang kedua. Ketika kita buat dosa, kadang-kadang kita nggak mau beristighfar pada Allah. Kita berapa kali istighfar? Rasulullah SAW memegang kunci surga Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk Allah yang dijamin bahkan namanya bersanding dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad. Beliau beristighfar tidak kurang sehari 100 kali. Kita batang itu berapa kali? Astagfirullahaladzim. Ya, bener itu emang. Ya. Kita istighfar, lisan kita ngomong, tapi kita nggak pernah omongin dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Bahwasannya dosa-dosa itu dari ujung rambut ke ujung kaki. Istighfar tuh kita ajarin, kita punya anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ajak kita istighfar. Ustaz, emang bisa rambut beristighfar? Bisa. Kalau hati kita sudah bersih. Cara bersihin hati paling gampang. Ya, makanya kalau kita mau bersih hati paling gampang. Katanya para salaf-salaf kita ada 10 perkara yang bisa bersihin hati. Di antaranya 9 itu adalah dengan kita banyak diem. Makanya hadisnya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu dengan dia bisa menjaga lisan dia. Kebanyakan ngomong banyak jadi dosa. Banyak lagi kira. Kita ngomong begini, teman kita ngomong begitu, tambahin lagi. Nah, yang tadi kita teman gak jadi ribut, gara-gara omong kita jadi ribut gak? Kemarin Alfian ngomong begini sama aneh. Enggak, kata Pak Inji. Oh iya bener tuh. Tambahin lagi tuh. Kira-kira berantem gak tuh? Kata Inji loh, bahaya nih kalau begini. Ada berantem nih gue. Nah makanya di Islam tuh perlunya tabayun. Ya. Jangan kita mendengar kata orang tapi nggak kita tabayun sama orang. Salah. Kita ada masalah sama orang, tabayun. Tuh Rasulullah ceritanya. Ada segala sesuatunya tabayun. Ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, ya, terjadi di Jakarta. Ya. Gurunya nggak salah, disalah-salahin, bayangin aja Pak. Wah, Ustadz mah parah nih. Ustadz bilang parah. Wah, Ustadz gak adil. Ustadz juga manusia, yang punya adil cuma Allah. Kadang-kadang kita ngomong gitu tuh. Wah, Ustadz parah deh katanya. Jadi ngomongin orang jadinya. Kita nggak tahu-tahu apa iya benar tuh. Iyain aja lagi. Jadi dosa nggak tuh kira-kira? Bisa. Jaga lisan kita. Bersihin hati. Jangan ngomong yang enggak. Ya. Saya dari dulu ngajarin Ustadz Imron ini nggak pernah nego-nego. Boleh tanya sama nih orang. Ya. Saya kalau udah diem, udah berarti saya marah. Kalau saya udah nggak ngomong berarti jamaah udah tahu Ustadz lagi marah nih. Ya, Ustadz nggak bakal cerita ngomong-ngomong panjang lagi, kalau udah diem aja dah. Bahkan pernah anak murid saya, jamaah saya, ya temannya Ustadz Imron di sana. Saya dihina orang sampai ditunjuk-tunjuk depan orang. Sampai tuh jamaah pada bawa golok. Ustadz redoin biar saya tebas kepalanya. Saya bilang apa? Jangan. Kalau tebas dia mendingan tebas gue deh kepalanya. Apa dia kata? Susah kata punya guru, sabar Pak. Susah kalau punya guru. Wah ya kelewatan sabar. Dihina orang, dicaci maki orang, diapa-apain orang, dia diem aja gak ngomong apa. Kenapa sebab? Karena salaf-salaf kita ngajarin, kita selamat, kita bisa dapat makom di hadapan Allah sebab kita jaga lisan, kita jaga lisan kita.
Jangan kotorin lisan kita, diam aja udah. Biar Allah yang balas. Kira-kira kalau Allah yang balas lebih dahsyat apa enggak? Makanya kalau ada orang ngata-ngatain, dia bilang diem aja. Ntar juga Allah yang balas. Ya. Kita kalau dikatain orang lebih demen ngatain lagi sih, Bang. Iya ya. Iya benar. Lu ngatain gua, emang lu aja. Lu juga jelek ngatain gua. Nah. Ya. Yang ketiga, yang membuat ilmu kita nggak manfaat, apa di antaranya? Lam ta'malu bima alimtum min ilmi. Dia belajar ilmu tapi nggak dimanfaatin ilmunya, bakal dirinya. Ngaji tiap minggu di musola, tapi nggak dimanfaatin di rumahnya. Belajar Al-Quran di musola, nggak ditadarus di rumahnya. Buat apaan? Ngaji di musola, dapat guru, dapat segala macam. Di rumah dipelajari, panggil anak, panggil bini. Nih, ayah tadi ngaji begini. Dengerin bareng-bareng. Pernah nggak begitu kira-kira? Belum. Ya, kita kan lebih demen dengerin ya. Mending kalau pendengaran kita lebih enak. Kita lebih tahu begini. Ntar kan tanya nih, kemarin Ustaz Bukit ngomong apa nih? Tahu, bingung. Tahu-tahu Ustaz Bukit ngomel aja tuh. Nah, kan bahasa gitu yang enak. Makanya saya bilang, kalau ini kesempatan setiap sebulan sekali, kalau bisa ambil bawa buku, catat apa yang saya sampaikan. Ini kagak kayak komputer banget, dan komputeran. Buku kagak, ya. Pulpen kagak didengerin. Kebetulan ada yang rekam. Kita kan rekaman aja dah, bagi gue ya. Ilmu, ya. Bila kita apa? Ilmu itu kudu nyatet. Jangan lagi diem, meneng baik. Aduh ya Allah. Lihat ya habaib-habaib, semua habaib, coba lihat ya. Antum lihat habaib-habaib besar. Ya. Kemana aja pasti di kantongnya ada buku kecil, ada apa? Ada pulpen. Kalau nggak di tasnya, apa bakal nyatet? Kan kita kepinteran ya. Udah nyatet, nggak segala macam. Ya Allah. Pasti tanya. Bisa tanya deh, Ustaz kemarin ngomong apa nih? Woi adik saya deh, Ustaz kemarin ngomong apa nih Ustaz? Ya, capek nih. Yang keempat, ya, jadi ilmu kita nggak manfaat. Ya, sahibtum al-akhyar, walam taqta, walam tuqa, walam tuqtadu bihim. Kalian berteman dengan orang-orang pilihan, namun kalian tidak mengikuti tingkah laku mereka. Kita berteman sama teman yang baik, tapi nggak pernah ngikutin orang baik. Berteman sama orang soleh, tapi nggak pernah ngikutin jadi orang soleh. Makanya salah kita ngomong, para ulama-ulama kita bicara, kalau kita berteman, buku kagak, ya, pulpen kagak didengerin. Kebetulan ada yang rekam. Kita kan rekaman aja dah, bagi gue ya. Ilmu, ya. Bila kita apa? Ilmu itu kudu nyatet. Jangan lagi diem, meneng baik. Aduh ya Allah. Lihat ya habaib-habaib, semua habaib, coba lihat ya. Antum lihat habaib-habaib besar. Ya. Kemana aja pasti di kantongnya ada buku kecil, ada apa? Ada pulpen. Kalau nggak di tasnya, apa bakal nyatet? Kan kita kepinteran ya. Udah nyatet, nggak segala macam. Ya Allah. Pasti tanya. Bisa tanya deh, Ustaz kemarin ngomong apa nih? Woi adik saya deh, Ustaz kemarin ngomong apa nih Ustaz? Ya, capek nih. Yang keempat, ya, jadi ilmu kita nggak manfaat. Ya, sahibtum al-akhyar, walam taqta, walam tuqa, walam tuqtadu bihim. Kalian berteman dengan orang-orang pilihan, namun kalian tidak mengikuti tingkah laku mereka. Kita berteman sama teman yang baik, tapi nggak pernah ngikutin orang baik. Berteman sama orang soleh, tapi nggak pernah ngikutin jadi orang soleh. Makanya salah kita ngomong, para ulama-ulama kita bicara, kalau kita berteman,